Halo Animers, di video kali ini akan kami rangkum cerita One Piece di episode 46 hingga 50. Di episode ini, kalian akan melihat bagaimana Puki berhasil menyelamatkan krunya, pertemuan Smoker dengan Luffy, hingga kisah pendekar 3 pedang si Roronoa mendapatkan kedua pedang lainnya. Tidak usah banyak bacot, angkat kaki nikmati posisi rebahan, kendorkan celana kalian, selamat menikmati alur cerita One Piece. Di suatu kapal yang sudah ditarik jangkarnya oleh Luffy, mereka sedang asyik bermain hingga datanglah waktu makan. Di kesempatan makan siang itu, mereka membahas bagaimana nasib Puki. Jika kalian tahu, Puki kala itu sedang dihempaskan oleh Luffy hingga terdampar di suatu pulau sendirian. Saking apesnya, dia terdampar di suatu pulau yang unik hingga dia bertemu dengan seorang bajak laut yang tingginya kurang lebih sama dengan Puki. Dia adalah seorang pria di dalam kotak. Karena sesama bajak laut, mereka mengobrol dan bercengkrama perihal ke bajak lautan hingga larut malam. Keesokan paginya, Puki berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Namun belum selang 2 menit, dia diserang oleh monster laut. Beruntung dia diselamatkan oleh seorang perempuan, nggak tahu ini siapa. Nanti kalian akan tahu. Akhirnya mereka sepakat berjalan bersama untuk menggapai satu tujuan, yaitu menangkap Luffy. Kina. Setelah kepergian kaptennya, kru bajak laut Puki merasa kehilangan. Dan salah satu dari 2 orang kepercayaan Puki mengajukan diri sebagai kapten kapal. Dia adalah Mochi, dan satunya adalah Kabachi. Mereka harus bertarung 1 lawan 1 untuk mendapatkan posisi kapten. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Puki yang melihat kapal bajak lautnya terdampar di suatu pulau, mendatangi pulau tersebut namun terlambat. Kru Puki sudah ditangkap duluan oleh suku Komate. Namun dengan kegigihan Puki, dia berhasil menyelamatkan krunya dan bersiap membalaskan dendam kepada Luffy. Kemudian Luffy dan kawan-kawannya sampailah mereka di Loguton, tempat paling bersejarah karena Raja Bajak Laut Goldie Roger pernah lahir dan mati di sini. Mereka pun berpisah. Luffy segera mencari tahu tempat yang bersejarah itu. Nami berkeluyuran cari pakaian. Zolo yang mau cari pedang. Masa pendekar aliran 3 pedang hanya mempunyai 1 pedang saja. Dan Sanji cari persediaan makanan. Kapten Smoker, ini orangnya. Seorang kapten marinir terkemuka di wilayah sana yang memiliki kekuatan buah setan juga. Mendengar bahwa Luffy berada di pelabuhan, dia berencana menangkapnya. Namun sayang, dia salah tangkap. Karena Smoker tidak tahu wajah Luffy seperti apa. Jadi ketika bertemu dengan Luffy yang asli, dia malah nggak sadar. Buronannya dibiarkan kabur. Ketika dia diberi selebaran oleh anak buahnya, barulah dia sadar. Setelah menemukan Luffy di area eksekusi Goldie Roger 20 tahun yang lalu, Smoker mengadan dan berencana menangkap Luffy. Tapi pertarungan ini tidak menghasilkan apa-apa karena Luffy terpental, tendangannya meleset. Zolo yang kala itu bertemu dengan Tashiki. Ini orangnya. Dia adalah wakil kapten dari marinir area situ.
Melihat wajah Tashiki, dia terkejut dan tidak sengaja memecahkan kacamatanya. Karena itu Tashiki meminta Zolo untuk bekerja di kantornya sebagai pengganti kacamata yang rusak. Meskipun dia berupaya mengganti uangnya, tapi Tashiki mengatakan kalau Zolo ini orang yang miskin, tidak akan mampu mengganti kacamata mahalnya. Akhirnya dia harus membersihkan kantor angkatan laut. Akhirnya dia terpergok oleh kru angkatan laut di sana dan mengenal siapa Zolo sebenarnya. Akhirnya Zolo menyerang menggunakan tongkat yang dia gunakan dan tak lupa memberikan uang kepada Tashiki. Zolo yang datang ke toko pedang berencana membeli 2 pedang lagi dengan uang 100.000 beri. Dengan uang tersebut tentu tidak cukup mendapatkan pedang yang bagus, kata pemilik toko. Pemilik toko melihat pedang Zolo yang katanya fenomenal, dia menawarkan uang 650.000 beri kepada Zolo. Tashiki yang waktu itu datang juga di toko pedang, dia juga takjub. Dia mengatakan bahwa harga pedang ini bisa mencapai 20 juta beri. Karena dia salah satu pedang terbaik di dunia. Karena gagal membeli pedang Zolo, pemilik toko cemberut. Zolo diarahkan ke tumpukan pedang busuk yang berharga 50 ribuan. Tak disangka Zolo menemukan pedang bernama Kitetsu. Pedang terkutuk yang siapapun menggunakan pedang ini dia akan terbunuh. Zolo kemudian melemparkan Kitetsu ke udara untuk menunjukkan apakah dia pantas untuk mendapatkan Kitetsu. Yang bila dia kalah tentu lengannya akan terputus. Melihat ketangguhan dan keberanian Zolo, pemilik toko yakin Zolo adalah pendekar pedang yang dia cari. Dia juga menitipkan pusaka terbaik di tokonya itu kepada Zolo. Pedang itu bernama Yubashiri. Genap sudah Zolo kini telah memboyong 3 pedangnya. Di tempat lain ada seorang pendekar pistol bernama Dedi Mastersan. Dia hobi memburu penjahat buronan angkatan laut dan mendapatkan hasil imbalan dari itu. Anaknya Carol tidak sengaja membeli kacamata incaran Usopp di suatu toko dan meminta untuk mengembalikannya. Tetapi Carol sudah memberikan kepada ayahnya Dedi sebagai hadiah ulang tahunnya. Karena sudah bertemu, maka Dedi menantang Usopp untuk duel di tempat umum. Peraturannya sederhana seperti yang biasa kita lihat di film-film cowboy biasanya. Kedua peserta akan menembak pada hitungan yang sudah ditentukan. Namun Usopp, tetaplah Usopp. Di hitungan ke-8 dia mencoba kabur. Dan tentu saja itu dihentikan oleh Dedi. Melihat wajah Usopp, Dedi menceritakan masa lalunya. Dia adalah letnan angkatan laut, waktu itu duel juga melawan bajak laut. Kebetulan lawan duelnya adalah Yasop, ayah si Usopp. Di duel tersebut, Yasop berhasil menembak Dedi, sehingga Dedi berhak untuk ditembak mati oleh Yasop. Namun Yasop mengatakan, kalau aku angkatan laut, tentu aku akan membunuhmu di pertarungan ini. Namun aku adalah bajak laut. Aku akan membunuh sesuai kata hatiku. Mendengar hal itu, Usopp bersemangat dan ingin tanding dengan Dedi. Dedi memberikan tantangan, gunakan senjatamu sendiri deh. Bila kamu bisa menembak paus ini, kamu akan menjadi pemenangnya. Dan bila gagal, peluru ini akan tembus ke kepalamu. Kata Dedi. Di luar dugaan, Usopp berhasil menembak paus tersebut. Itulah tadi alur cerita One Piece episode 46 hingga 50. Bagi fans One Piece,
Dan bagi kalian yang suka melihat video ini, silahkan tinggalkan like dan komen di bawah. Juga tekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Sampai jumpa di next video. Bye animers.